mempertahankan imun tubuh seseorang, karena dalam satu buah jenis jeruk terdapat vitamin C yang sangat baik untuk tubuh. Selain itu, jeruk juga mengandung vitamin dan mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Adapun fungsi dari jeruk bagi kesehatan yaitu sebagai sumber vitamin C yang sangat baik, meningkatkan kesehatan jantung, kaya antioksidan, dapat membantu pencernaan dan dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi jeruk secara umum itu mempunyai akar tunggal, batang yang sejajar, tegak keras, dan mempunyai daun yang berbentuk oval, serta mempunyai bunga yang secara lebat dan buah yang berbentuk bulat. Waktu yang siap untuk melakukan persilangan antara tanaman jeruk manis dan jeruk kunci yaitu yang pertama musim. Biasanya persilangan dapat dilakukan selama musim berbunga alami yang sering terjadi di musim semi atau awal musim panas. Yang kedua, pastikan pohon bebas dari hama dan penyakit. Yang ketiga itu usia tanam. Biasanya tanaman yang lebih matang memiliki kemungkinan berbunga yang lebih baik dan menghasilkan bunga yang berkualitas. Lalu, bunga yang siap untuk melakukan persilangan antara jeruk manis dan jeruk kunci yaitu bunga yang telah mencapai tahap pematangan reproduksi. Biasanya bunga jeruk manis dan jeruk kunci akan memiliki organ reproduksi yang siap seperti benang sari dan butik. Untuk sumber polennya, kami menggunakan bunga dari jeruk manis, sedangkan untuk sumber ovalnya kami menggunakan jeruk kunci. Berikut saya akan menjelaskan tentang proses penyerbukan secara alami. Proses penyerbukan secara alami adalah proses di mana penyerbukan tersebut terjadi secara alami tanpa bantuan manusia. Nah, adapun faktor pendukung lainnya yaitu seperti burung, angin, air, serangga polinator, dan hewan lainnya. Dan faktor pendukung lain itu seperti iklim dan cuaca yang dimana mempengaruhi penyerbukan dan keberhasilan dari penyerbukan tersebut. Proses hibridisasi merupakan penggabungan dua tanah yang memiliki sifat yang berbeda dalam upaya menciptakan varietas baru yang memiliki karakteristik unik. Berikut langkah-langkah dalam penggabungan jeruk kunci dan juga jeruk manis. Berikut cara penyilangan buatan atau hibridasi. Yang pertama, kita melakukan pemilihan tanaman induk. Dalam hibridisasi, dua tanaman induk dipilih dalam hal ini adalah jeruk kunci dan jeruk manis. Tanaman induk yang dipilih harus memiliki sifat-sifat yang diinginkan seperti rasa, ukuran buah, ketahanan terhadap penyakit atau aspek lain sesuai kebutuhan. Yang kedua, penyerbukan silang. Biasanya, penyerbukan silang dilakukan dengan tangan untuk memastikan bahwa serbuk sari dari bunga tanaman induk jantan atau jeruk kunci ditransfer ke pala putik bunga tanaman induk betina atau jeruk manis. Yang ketiga, ada pembentukan benih. Setelah penyerbukan silang berhasil, buah akan mulai berkembang pada tanaman betina jeruk manis. Setelah buah matang, biji yang terkandung di dalamnya dapat dipanen. Yang keempat, perkecambahan benih. Benih yang dipanen dari buah hibrida harus dikeringkan dan disimpan dalam kondisi yang tepat untuk menjaga kekuatan dan keberhasilan perkecambahan. Yang kelima, seleksi dan penyilangan. Generasi berikutnya, dalam beberapa tahun pertumbuhan tanaman dari benih, beberapa tanaman hibrida akan muncul dan akan memiliki karakteristik yang berbeda. Untuk teknik persilangan yang pertama itu kita mulai dari pengambilan bunga sumber polen, kemudian pemilihan bunga yang akan dikawinkan, emaskulasi dan kastrasi, dan cara menempelkan serbuk sari di kepala putiknya. Untuk langkah-langkahnya kita lakukan sekarang. Yang pertama ada pengambilan sumber polen. Polen adalah serbuk yang dihasilkan oleh bunga jantan dan digunakan untuk melakukan persilangan. Yang kedua, kita harus memilihan bunga yang akan dikawinkan. Seperti pada proses persilangan tanaman, Anda perlu memilih dua tanaman dengan sifat yang diinginkan untuk dikawinkan. Nah, yang ketiga, emaskulasi atau kastrasi. Tahap emaskulasi atau kastrasi dilakukan untuk menghilangkan bagian reproduksi bunga jantan sehingga hanya serbuk sari yang dapat digunakan untuk persilangannya. Dan yang keempat, menempelkan serbuk sari ke kepala putik. Setelah tahap emaskulasi selesai, Anda dapat menempelkan serbuk sari yang diambil sebelumnya ke kepala putik sehingga bunga betina. Hal ini biasanya dilakukan untuk menggunakan kuas kecil atau jari dengan cara menempuk lembut kepada putik bunga betina agar serbuk sari menempel padanya. Ini perbanyakan dan seleksi berkelanjutan dilakukan untuk menghasilkan varietas baru yang memiliki kombinasi dan sifat dari kedua tanaman itu, jeruk kunci
kunci dan jeruk manis. Penting untuk dicatat bahwa dalam proses hibridisasi adalah proses yang rumit dan memakan waktu. Tidak semua hibridisasi menghasilkan sesuai apa yang kita inginkan. Sekian.